Indonesia masih impor minyak kayu putih. Kenyataannya memang demikian. Dari total kebutuhan 3.600 ton setiap tahunnya, produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan 600 ton saja. Untuk menekan impor dan sekaligus bercita-cita menuju Indonesia swasembada minyak kayu putih, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan melakukan pengembangan produk pemulihan tanaman asli Indonesia, pohon kayu putih. Bersamaan, dilakukan pula upaya penyulingan di kebun-kebun pengembangan, seperti di kebun kayu putih di peta 93 dan 95 Kecamatan Payen, Gunung Kidul. Menuju Indonesia swasembada kayu putih tahun 2024, kenapa tidak? Ada kebutuhan atau impor lah, paling tidak impor kayu putih ini ada sekitar 3.500 ton setiap tahun. Sementara secara nasional baru terpenuhi sekitar 600 ton, jadi itu sekitar 20% lah kira-kira tadi ya. Nah, inilah sebetulnya kemudian peluang yang sangat besar bagi kita untuk substitusi impor. Karena apa? Karena memang ini adalah tanaman-tanaman Indonesia. Kita sudah mampu menghasilkan bibit unggul yang jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini, sehingga tidak ada alasan lagi sebetulnya kita untuk mandiri kayu putih. Bahkan kalau menurut hemat kami, kalau dari peluang yang ada, kita bisa ekspor. Tadi yang disampaikan ada sekian ratus ribu lahan yang siap ditanamin kayu putih. Nah, ini memang ini butuh waktu. Nah, ini yang kita dorong. Kalau kita selama 2 tahun, mulai tahun 2017 kita mendorong untuk industri berperan dalam skala yang lebih besar, sekitar 5.000 hektar. Nah, kemudian kita ke depan kita mendorong untuk supaya kayu putih ini bisa dibudidayakan dalam skala yang lebih kecil, tetap skala ekonomi, yaitu skala 5 hektar. Ini yang kita namakan adalah pola inti plasma, di mana intinya nanti ada industri yang akan sebagai off-taker. Tadi disampaikan dari Caplang siap untuk off-taker. Kemudian peran inti berikutnya akan dilakukan oleh teman-teman dari Balai Bioteknologi KLHK ini yang akan bersama masyarakat untuk menjamin standar dari produk yang dihasilkan oleh petani, sehingga ke depan karena semakin banyak area yang akan disupport, harus dikembangkan SOP yang bisa diaplikasikan di berbagai lokasi. Dengan nanti kehadirannya mungkin dengan SOP ini hanya kemudian memang barangkali memerlukan komunitas atau perguruan tinggi setempat untuk bisa membina para petani yang ada di lapangan. Nantinya harapannya dari industri semacam ini akan menghasilkan berapa per industrinya? Tergantung ini. Jadi kalau dari data yang ada 1 hektar itu bisa mencapai sekitar kira-kira penghasilannya menghasilkan kira-kira 50 juta rupiah sekali satu periode panen gitu ya. Jadi kan itu kan suatu peluang yang sangat besar. Periode itu berapa bulan jangka waktunya? Kalau panen sekitar 6 sampai 8 bulan. Sehingga nanti ini ibaratnya adalah investasi di awal, habis itu 2 tahun tinggal panen. Maintenance-nya juga tidak terlalu rumit kalau saya ikutin gitu. Artinya industri yang skalanya kecil seperti ini akan dikembangkan di daerah lain juga? Ya, jadi sementara ini yang sudah ada itu akan di daerah Madura, kemudian di Biak, ada di Pekanbaru dan Lampung. Ini yang kita harapkan tahun ini tuh sebagai percontohan. Sehingga nanti kalau daerah-daerah lain yang berminat mengembangkan bersama masyarakatnya, nggak usah jauh-jauh, lihat aja misalkan dari Sumatera, ya sudah lihat aja yang ada di Pekanbaru atau Lampung, atau lihat di Madura, atau lihat di Biak, atau lihat ada di sini. Jika itu kepentingannya bahwa yang kita bangun percontohan ini adalah harus kita bangun percontohan dalam skala industri, meskipun skalanya kecil, harus dalam skala ekonomi, meskipun kemudian ya itu tadi meskipun kecil harus ekonomi, karena kalau nggak ekonomi kasihan kelompok taninya. Targetnya mungkin ke depan jangka panjangnya swasembada itu tahun berapa Pak? Kita belum bisa memprediksi, tapi sedang roadmapnya sedang dibangun oleh teman-teman kepala balai. Nanti akan kita bahas bersama kementerian yang lain supaya kita sepakati bahwa mungkin 5 atau 6 tahun ke depan kita bisa mandiri kayu putih. Ketika ini ada apa? Inti plasma. Jadi
caplang yang membeli ini dari hasil tanaman kita ya, masyarakat ini. Nah, harapannya adalah masyarakat mendapatkan nilai ekonomi lah, penghasilan, dan saya kira nilai kayu putih ini secara ekonomis tinggi. Kita sudah mencoba 5 hektar itu mandiri itu, dari tadinya masyarakat yang penghasilannya tidak menentu, bahkan sebagian itu dulu ada yang illegal logging, sekarang sudah bisa menyekolahkan anak, menguliahkan anak dengan hanya 5 hektar di beberapa orang satu kelompok. Nah, memang dulu kendala di dalam pemasaran adalah tidak ada yang menampung langsung.